Live action One Piece di Netflix sukses besar dengan adaptasi East Blue Saga yang nyaris sempurna. Tapi tantangan sebenarnya baru dimulai di season 2. Ceritanya bakal masuk ke Logut Town Arc dan sebagian besar Arabasta Saga, lengkap dengan karakter-karakter baru, petualangan seru, dan kemampuan buah iblis yang makin gila. Meski banyak yang antusias, ada beberapa adegan di arc ini yang bisa jadi kontroversial, baik di mata fans lama maupun penonton baru. Sebagian besar tantangan pasti datang dari efek visual buat menampilin kekuatan unik buah iblis. Tapi ada juga momen-momen tertentu yang mungkin dianggap kurang pantas atau nggak relevan lagi setelah lebih dari 20 tahun sejak pertama kali tayang. Netflix bakal dihadapkan dengan dilema besar, tetap setia sama materi asli atau bikin perubahan demi penonton modern. Apapun keputusan mereka, pasti ada pro dan kontra. Tony Chopper bakal gabung ke topi jerami di One Piece Live Action Season 2. Sebagai dokter kru, debut Chopper pasti bakal jadi sorotan besar di internet. Tapi sayangnya nggak semua perhatian bakal positif. Chopper itu rusa yang makan buah iblis human-human, bikin dia punya kecerdasan manusia dan bisa berubah ke berbagai bentuk hybrid. Masalahnya, dia bakal full CGI, dan ini bisa jadi tantangan besar buat Netflix. Kalau efek visualnya nggak maksimal, Chopper bisa kelihatan lebih kayak kartun daripada makhluk hidup yang benar-benar ada di dunia nyata. Belum lagi soal suaranya, kalau pengisi suara asli yang nggak diajak, bisa aja banyak fans yang kecewa, mengingat Chopper itu salah satu maskot paling ikonik di One Piece. Netflix harus bener-bener serius ngerjain karakternya, kalau sampai gagal, siap-siap aja dibanjiri protes dari fans. Ingat lelucon legendaris di One Piece soal Luffy mau makan Chopper? Yap, ini salah satu momen klasik di Drum Island yang bikin ngakak. Waktu itu, Luffy bangun dalam keadaan linglung dan nyaris ngemil Chopper karena lapar. Sanji pun nggak mau kalah. Dia malah kepikiran buat masak si rusa imut ini. Ini adalah interaksi pertama mereka bertiga dan momen ini benar-benar bikin pecah di anime. Tapi di tahun 2025 bisa jadi beda cerita. Dengan makin banyak perhatian terhadap hak-hak hewan, adegan ini mungkin dianggap nggak pantas karena bercanda soal memakan hewan lucu. Ada kemungkinan besar Netflix bakal nge-skip atau ngubah adegan ini biar lebih animal friendly. Masalahnya, kalau adegan ini dihapus, kita bakal kehilangan salah satu momen khas One Piece yang menunjukkan dinamika kocak antara Luffy, Sanji, dan Chopper. Lagi pula di adegan itu Chopper nggak tinggal diam, dia ngelawan balik dan nunjukin kalau dia bukan karakter yang gampang ditindas. Kalau dihapus, kesan Chopper sebagai karakter tangguh bisa jadi kurang terasa. Si cantik Vivi bakal bikin heboh di live action One Piece. Sebagai putri Arabasta, Vivi adalah salah satu karakter cewek paling berpengaruh di One Piece. Dan di musim kedua nanti, dia bakal diperanin oleh Karitra Chandran. Tapi awalnya, dia nggak langsung muncul sebagai putri kerajaan. Kru topi jerami pertama kali ketemu dia sebagai agen Baraku Works dengan kode nama Miss Wednesday. Setelah kejadian di Whiskey Peak, dia akhirnya gabung sama Luffy dan kawan-kawan buat nyelamatin negerinya. Salah satu adegan ikonik Vivi di Whiskey Peak adalah duelnya lawan Zoro. Dia pakai trik yang disebut perfume dance, di mana dia nge-spray wewangian sambil menari dengan gerakan menggoda, sampai akhirnya bikin Zoro jatuh berlutut. Nah, di era sekarang, adegan ini mungkin bakal dihapus atau diubah. Kenapa? Karena bisa dibilang terlalu seksualisasi karakter cewek muda cuma buat efek komedi. Ironisnya, di anime aja adegan ini sempat bikin fans cowok kesel karena Zoro, sang pendekar bedes, bisa sampai tumbang gara-gara parfum. Jadi kira-kira Netflix bakal tetap masukin adegan ini atau malah skip biar nggak bikin kontroversi ya? Zoro itu tangan kanan Luffy, orang yang paling dia percaya di kru. Udah banyak momen dimana Zoro nunjukin loyalitasnya sebagai first mate. Tapi di Whiskey Peak, kalau adaptasinya setia sama anime, kita bakal lihat mereka saling baku hantam. Masalahnya, pertarungan ini sebenarnya cuma salah paham. Luffy ngamuk karena ngira Zoro nyerang penduduk yang udah baik sama mereka. Padahal aslinya mereka itu anggota Baraku Works yang nyamar. Zoro bukannya jelasin malah ngeladenin Luffy buat ngebuktiin poinnya.
Di anime, momen ini masih masuk akal karena One Piece memang sering punya adegan absurd. Tapi di live action, ini bisa bikin Luffy kelihatan bodoh dan gak percaya sama krunya sendiri. Padahal dia harusnya udah paham siapa Zoro. Apalagi sebelumnya dia udah hampir kehilangan Zoro gara-gara Mihawk. Jadi percaya nggak sih Luffy bakal nyerang orang yang dia hampir mati buat rekrut? Netflix bakal tetap pertahanin adegan ini atau skip biar karakterisasi Luffy nggak terganggu ya? Di Drum Island, musuh utama yang bakal dihadapi Luffy adalah Wapol. Dan jujur aja, dia salah satu villain pre-time skip paling ngeselin di One Piece. Dia yang bikin Chopper kehilangan sosok ayahnya dan hampir menghancurkan Drum Island. Ditambah lagi, kekuatannya dari buah baku-baku Nomi bikin dia bisa makan apa aja, terus menggabungin benda yang dia makan ke tubuhnya. Salah satu teknik khasnya, Wapol House, wajib muncul di live action dong. Seperti namanya, Wapol bakal berubah jadi rumah berjalan, tapi tetap punya tangan buat nyerang. Di anime, ini kelihatannya keren sekaligus aneh. Tapi gimana jadinya kalau dibawa ke live action? Jelas butuh banyak CGI, dan kalau nggak dieksekusi dengan baik, bisa kelihatan kaku atau malah konyol. Mungkin solusi terbaiknya adalah gabungan CGI dan efek praktikal, tapi tetap aja ada resiko kalau hasil akhirnya malah bikin penonton ngakak, bukannya tegang. Jadi Netflix bakal bikin Wapol House keren di live action atau bakal jadi salah satu efek CGI paling aneh di seri ini? Sanji bukan cuma koki andalan bajak laut topi jerami, tapi juga salah satu Yonko Commander terkuat berkat tubuh modifikasinya, haki, dan tentu tendangan maut ala Black Leg Style. Tapi selain itu, dia juga terkenal sebagai flamboyan kelas kakap, suka tebar pesona ke semua cewek yang dia temui. Dan kalau ada kesempatan, bahkan ngintip cewek mandi. Masalahnya, gaya Sanji yang kayak gini udah nggak relevan lagi di 2025. Contohnya, di Whiskey Peak Arc, dia sempat flirting sama banyak cewek sekaligus sambil mabuk-mabukan. Secara komedi, adegan ini bisa aja lucu, apalagi kalau tas Skyler yang bawain. Tapi di era sekarang, adegan kayak gini bisa jadi cringe atau malah bikin sebagian penonton gak nyaman. Di season 1, live action Sanji tetap suka ngegombal, tapi jauh lebih santun dibanding versi anime atau manganya. Jadi ada kemungkinan Netflix bakal skip adegan ini atau ngeubahnya biar lebih berkelas. Kalaupun tetap dimasukin, harus dieksekusi dengan cara yang lebih elegan biar nggak kelihatan norak. Jadi gimana menurut kalian? Sanji versi live action bakal tetap jadi playboy atau justru bakal lebih gentleman? Jangan tertipu sama penampilannya yang kalem. Miss Golden Week adalah salah satu agen terbaik Baraku Works yang bakal muncul di Little Garden Arc. Sekilas dia kelihatan kayak bocah biasa, tapi faktanya dia hampir ngalahin Luffy cuma dengan kekuatan melukisnya. Yap, dia nggak punya buah iblis, tapi bisa ngehipnotis orang lewat cat warna-warni. Misalnya, warna hitam bisa bikin orang mengkhianati temannya, sementara kuning bikin target ketawa nggak berhenti-berhenti. Di anime, kekuatan absurd kayak gini masih masuk akal karena dunianya memang penuh keanehan. Tapi kalau diterjemahin ke live action, banyak yang mungkin bakal nganggep kekuatan ini terlalu konyol atau nggak masuk akal. Apalagi kalau ekspresi lebay Luffy ikut ditampilin. Solusinya, Netflix bisa aja nge-tweak kekuatan Miss Golden Week jadi berbasis buah iblis, biar lebih masuk akal di dunia live action. Tapi ya, kalau beneran diubah, pasti ada fans garis keras yang bakal protes karena merasa ini ngehianatin versi aslinya. Gimana menurut kalian? Mending biarin aja kayak di anime atau lebih baik diubah biar lebih cocok buat live action? Siapa sih yang gak penasaran sama Monkey D. Dragon, pemimpin revolusi buronan paling dicari pemerintah dunia, dan bapaknya Luffy? Di live action One Piece, karakter ini bakal diperanin sama Rigo Sanchez. Nah, di Logu Town, tempat terakhir sebelum masuk Grand Line, Luffy bakal kena batunya. Smoker, kapten angkatan laut yang jago banget, hampir ngalahin dia. Tapi tiba-tiba, Dragon muncul entah dari mana, nyelamatin Luffy, terus hilang begitu aja. Buat fans lama, ini momen keren yang bikin penasaran. Tapi buat penonton baru, bisa aja mereka ngelihat ini sebagai plot armor level dewa, alias keajaiban yang terlalu kebetulan. Makanya, mungkin Netflix bakal kasih petunjuk lebih jelas soal hubungan Dragon dan Luffy biar masuk akal. Tapi ada masalah. Kalau hubungan mereka diungkap terlalu cepat, fans anime dan manga bisa ngamuk. Soalnya, seharusnya identitas Dragon baru terungkap di Water 7 Saga, jauh setelah Logu Town. Dan kalau kita pikir-pikir, kenapa Garp nggak pernah nyebut Dragon di season 1? Jadi gimana menurut kalian? Tetap misterius kayak di anime atau lebih masuk akal tapi bikin fans kecewa? Siapa yang gak excited nunggu debut Nico Robin di One Piece live action?
Setelah Arabasta Saga, dia bakal jadi arkeolog kesayangan kru topi jerami. Tapi sebelum itu, kita bakal kenal dia sebagai Miss All Sunday, tangan kanan krokodil di Baroque Wars. Lera Abova udah resmi ditunjuk buat meranin Robin. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang langsung nyinyir cuma gara-gara etnis aslinya. Padahal yang paling penting kan gimana dia bisa menghidupkan karakter Robin di layar kan. Ngomongin Robin, kita bakal lihat dia menggunakan kekuatan buah iblis Hana-Hana no Mi yang bikin dia bisa menumbuhkan tangan dan kaki di mana aja. Kedengarannya keren kan? Tapi efek CGI yang jelek bisa bikin kekuatannya malah kelihatan aneh atau nggak natural. Selain efek visual, Lera juga punya tantangan besar buat bikin Robin terasa misterius, elegan, dan menakutkan di awal pertemuan. Soalnya, pas pertama kali muncul, Robin bukan karakter yang langsung bisa dipercaya. Dia harus kelihatan licik tapi tetap menawan, biar fans bisa merasakan transisinya dari villain ke kru topi jerami. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Lera Abova bakal sukses memeranin Nico Robin? Atau kalian punya harapan khusus buat debutnya? Siap-siap buat ketemu dua raksasa paling bedes di One Piece, Dory dan Brogy. Bakal muncul di Little Garden Arc dan mereka bukan raksasa biasa. Mereka udah bertarung selama 100 tahun, tapi ironisnya mereka juga sahabat sejati. Duel mereka jadi salah satu momen paling ikonik di Arabasta Saga. Tapi pertanyaannya, bisa nggak live action menangkap epiknya pertarungan dua raksasa ini? Masalahnya, Giants itu gede banget. Kalau di anime, mereka bisa digambarkan dengan bebas tanpa batasan. Tapi di live action, efek CGI dan teknik kamera harus bener-bener pas biar pergerakan mereka tetap terasa kuat dan nggak kelihatan kaku. Ingat, di animenya, setiap pukulan mereka bikin tanah bergetar dan pohon tumbang. Kalau dibuat terlalu lambat atau clunky, bisa-bisa malah jadi kurang greget. Kalau menurut kalian gimana? Bisa nggak One Piece live action ngehandle duel epic dua raksasa ini dengan keren? Atau malah beresiko jadi fail karena efek yang nggak maksimal?